Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 540. Sebuah keluarga harus berada di kapal yang sama. Ketika Lin Yu mencoba detak jantung Ye Qingmei, Li Zhensheng dan Dou Xingyi pucat di samping, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani keluar, karena takut mendapat kabar buruk yang tidak ingin mereka dengar. Ketika Lin Yu menyentuh pergelangan tangan Ye Qingmei, jari-jarinya tidak bisa menahan gemetar sedikit, tetapi dia segera memaksa dirinya untuk tenang. Tapi setelah dia merasakan denyut nadi Ye Qingmei, jari-jarinya bergetar tak terkendali lagi, dan bahkan tubuhnya bergetar hebat. Dia hanya merasakan darah melonjak di dadanya, dan dia sekuat dia kewalahan. Di depannya gelap, dan dia hampir jatuh ke tanah. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat ini, kulit Li Zhensheng berubah drastis, dan dia buru-buru mendukung tubuh Lin Yu. Dia bisa merasakan tubuh Lin Yu sedikit gemetar. "Tuan, saudari Qingmei benar-benar." Ketika Dou Xingyi melihat penampilan Lin Yu, wajahnya pucat karena ketakutan, dan dia tidak berani mengatakan sisanya, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam masalah tadi malam. Dia sudah mendengar Li Zhensheng membicarakannya sekarang, dan dia secara kasar mengerti virus mematikan itu. Betapa buruknya itu. Bahkan prajurit kuat yang telah berlatih sepanjang hari akan dikalahkan jika mereka tertular virus ini. Jika Ye Qingmei juga terinfeksi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Yu memandang Ye Qingmei di tempat tidur dengan wajah pucat, panik dan tidak bisa berdiri lagi. Dia sekarang bisa yakin bahwa Ye Qingmei memang terinfeksi virus mematikan itu. Jelas, virus itu menyebar melalui darah pasien yang dirawat Ye Qingmei tadi malam. Ketika Ye Qingmei pingsan di pagi hari, karena waktu infeksi yang singkat, Lin Yu Tanmei tidak keluar sama sekali, mengira dia terlalu lemah. Tetapi bahkan jika ditemukan pada saat itu tidak membantu. "Saudara Li, cepat, beli beberapa pil." Setelah Lin Yu kembali ke akal sehatnya, dia berteriak dengan gemetar dan tajam. "Bagus." Li Zhensheng juga tampak bingung, dan buru-buru setuju, bangkit dan berlari ke apotek untuk mengambil pil, tetapi ketika dia tiba di apotek, dia menemukan bahwa semua pil yang dikembangkan di pagi hari telah diambil oleh Suqian. Li Zhensheng bergegas dan berkata kepada Lin Yu dengan penuh semangat, "Tuan, pilnya sudah habis, jangan khawatir, saya akan keluar membeli bahan obat." Begitu suara itu turun, dia dengan cepat bergegas keluar dari rumah sakit. Lin Yu terhuyung dan berdiri, menatap alis Ye Qing di ranjang rumah sakit tanpa berkedip, hatinya dipotong seperti pisau, dan dia bergumam, "Saudari, maafkan aku, aku menyakitimu, dan aku menyakitimu." Matanya merah, dan dia merasa sakit dan bersalah yang tak terkatakan di dalam hatinya. Jika dia bersikeras untuk tidak membiarkan Ye Qingmei datang, atau tidak melihat tentara, maka Ye Qingmei akan baik-baik saja. Jadi itu dia. Ye Qingmei yang terluka. "Tuan, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Anda juga ingin menyelamatkan orang." Dou Xingyi meratakan mulutnya, menahan air mata di matanya dan menghibur Lin Yu. Lin Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya basah kuyup, dan mencoba yang terbaik untuk menahan air mata di matanya. Dia berbalik dan mengeluarkan jarum perak, lalu menusuk pergelangan tangan dan pergelangan kaki Ye Qingmei dengan beberapa jarum untuk meredakan gejalanya. Dia bangkit, mengeluarkan ponselnya dan berlari keluar, menekan nomor Ani. Sebagai ahli pengobatan barat, Ani harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang virus daripada Lin Yu, dan Ani juga dapat menginspirasi Lin Yu dari sudut pandang lain. Faktanya, Lin Yu memikirkan ini tadi malam, tetapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa dalam Ani memahami virus itu, dia mungkin tidak dapat menemukan cara untuk menangani virus itu. Dan karena harga diri yang buruk dari pengobatan Tiongkok, Lin Yu tidak meneleponnya,
mengetahui bahwa dengan penelitiannya sendiri, dia masih dapat menemukan rencana pengobatan. Tapi sekarang Ye Qingmei juga tertular virus ini, Lin Yu tidak bisa lagi mengurusi masalah stigmatisasi, dan berniat meminta Ani untuk datang dan melihat-lihat. Mungkin dia akan mengemukakan beberapa pendapat yang membangun. Hei, kamu menelepon tepat waktu, aku baru saja akan mengundangmu makan malam bersama. Ani di ujung lain telepon menjawab panggilan Origination dan berkata sambil tersenyum, saya akan meninggalkan ibu kota besok. Aku berangkat besok. Lin Yu terkejut sedikit, jelas sangat terkejut, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, apakah Anda punya waktu sekarang, bisakah Anda datang ke klinik saya? Saya butuh bantuan Anda jika ada yang harus dilakukan. Ani mendengar semangat dalam nada bicara Lin Yu, tidak bertanya apa-apa, dan buru-buru menjawab, oke, saya akan pergi. Setelah menutup telepon, Ani memerintahkan asistennya sambil mengemasi barang-barangnya, ambil mobilnya dan kembali ke Sengtang. Presiden, tapi semua orang di sana sudah pergi. Asisten itu buru-buru berkata kepada Ani. Biarkan mereka menunggu. Biarkan mereka pergi jika kamu tidak ingin menunggu, aku sedang terburu-buru. Ani berkata dengan hampa. Baginya, urusan Tuan He lebih penting dari apapun. Asistennya mendesah tanpa daya, dan kemudian mulai menelepon untuk mengubah jadwalnya. Setelah menelepon Ani, Lin Yu secara pribadi menggiling bahan obat yang dibeli oleh Li Zenseng menjadi pil, lalu mengambil Ye Qingmei dengan air hangat, dan kemudian duduk di sampingnya dan tinggal bersamanya. Ye Qingmei dalam keadaan koma, kemerahan pada kulit telah menyebar ke lengannya, dan beberapa ruam merah yang sangat tidak mencolok muncul samar-samar. Pak, belum lama sembuh dari infeksi alis, kenapa gejalanya begitu parah? Li Zenseng bertanya dengan ekspresi serius, mengerutkan kening. Lin Yu tampak serius dan berbisik dengan suara pelan, mungkin karena pasien yang dia rawat adalah pasien yang paling serius. Selain itu, saya curiga virusnya telah bermutasi, tingkat infeksi lebih cepat, dan gejala yang ditimbulkannya lebih serius. Tuan, ada orang asing keluar. Saat ini, Do Xingyi buru-buru berjalan dari luar aula dan berteriak, saya bilang saya mencari Anda. Hati Lin Yu tergerak ketika mendengar kata-kata itu, dia segera bangkit dan berjalan keluar dengan cepat, hanya untuk melihat Ani berdiri di aula dengan dua asisten, sedangkan pengawal yang menemaninya tinggal di luar rumah sakit. Ani melihat ke seluruh ruang medis, dan ketika dia melihat Lin Yu, dia segera tersenyum dan berkata, ruang medis Anda cukup bagus, lokasinya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yu bergegas dan meraih tangannya, menariknya ke ruang dalam, dan berkata dengan cemas, datang dan lihat denganku. Ani merasakan kehangatan di telapak tangan Lin Yu di lengannya, dan wajahnya memerah. Lin Yu diizinkan untuk menariknya masuk. Setelah memasuki ruangan, dia melihat Ye Qingmei terbaring di ranjang rumah sakit. Ani, bantu aku melihat. Dia terinfeksi virus. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, kulit Ani tiba-tiba berubah. Dia segera menyela Lin Yu, berjongkok di depan Ye Qingmei, dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa kondisi kulit di bawah alis, leher, dan mulut Ye Qing. Ya, itu dia, ini virusnya. Setelah melihat alis kemerahan Ye Qing dan warna ungu merah di mulutnya, mata Ani tiba-tiba melebar dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar kata-katanya, seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Dia meraih lengan Ani dan berkata dengan cemas, Ani, apakah kamu melihat virus ini? Yah, aku pernah melihatnya, tapi itu bukan virus yang persis sama. Ani mengangguk penuh semangat, menatap Ye Qingmei dengan serius dan berkata, karena gejalanya jauh lebih serius daripada pasien yang pernah saya lihat terinfeksi virus serupa. Dengan kata lain, virusnya lebih parah daripada pasien yang pernah saya lihat. Virus yang terinfeksi bahkan lebih kuat, dan kemungkinan besar virus yang berevolusi.
Hati Lin Yu bergetar ketika mendengar ini, dan kegembiraannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak sabar untuk bertanya, maksud Anda, apakah Anda pernah melihat pasien dengan gejala seperti dia? Apakah pasien ini sudah sembuh? Dia sangat beruntung di dalam hatinya. Untungnya, dia menelepon Ani. Meskipun Ani dan yang lainnya menyembuhkan virus yang tidak berevolusi sebelumnya, selama rencana medis mereka sempurna, mereka masih dapat digunakan untuk menyembuhkan Ye Qingmei. Namun, dengan kekecewaannya, Ani menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, asosiasi kita telah belajar selama seminggu, tapi masih belum mengembangkan obat untuk menahan virus ini, karena virus ini adalah virus jenis baru. Virus itu sendiri lebih merusak tubuh manusia daripada virus Ebola yang asli." Setelah Lin Yu mendengar kata-katanya, itu seperti dituangkan dengan baskom air es dari atas ke bawah. Suasana seluruh orang tiba-tiba turun sangat rendah. Ekspresi di matanya tiba-tiba redup, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. "Maafkan aku tidak bisa membantumu." Ani melihat ekspresi tertekan Lin Yu dan tidak bisa tidak menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa wanita oriental yang cantik ini jelas luar biasa bagi Lin Yu, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan lembut, "Dia adalah istrimu?" "Tidak." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ani, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Tapi posisinya di hatiku tidak berbeda dengan istriku." "Oh, kalau begitu dia beruntung." Ani tersenyum ringan pada Lin Yu, dengan sedikit emosi yang tak terkatakan berkedip di wajahnya, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia melihat kembali ke Ye Qingmei di ranjang rumah sakit, menatap Lin Yu dengan mata terbakar, dan buru-buru bertanya, "Apa dia virus yang terinfeksi saat itu? Kenapa kamu terkena virus ini?" Ada sedikit ekspektasi dalam nada suaranya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat ingin memahami situasinya. Lin Yu tampak sedih, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku memikirkannya sekarang, dia seharusnya terinfeksi sejak tadi malam." "Tadi malam?" Ani berseru, tiba-tiba matanya melebar, mata birunya yang biru penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan takjub, "Bagaimana ini mungkin?" Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Beberapa pasien yang saya terima tidak menunjukkan gejala sampai seminggu kemudian, dan kemudian mereka tidak sadarkan diri." Alis halus Ani berkerut erat, dan kemudian bertanya pada Lin Yu lagi, "Temanmu pasti terkena sumber infeksi yang sangat kuat, kan?" "Ya, itu adalah prajurit dengan penyakit terparah di antara semua pasien." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai tanggapan. "Lalu apa kau tahu di mana prajurit itu tertular penyakit ini?" Ani mengerutkan kening dan berkata, "Untuk virus yang sangat mematikan ini, hanya dengan menemukan sumber infeksinya kita dapat menemukan cara untuk menanganinya." Lin Yu mendengarnya menyebutkan sumber penularan dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sumber penularan seharusnya tidak diketahui untuk saat ini, tetapi seharusnya tidak ada hubungannya dengan makanan dan air minum. Mereka hanya mengatakan bahwa latihan militer dilakukan di daerah pegunungan di luar Jinmen. Saya curiga sebagian besar terkait dengan medan kompleks lokal. Su Qian memberitahunya bahwa sumber penularannya bukanlah makanan dan air, jadi hanya bisa terkait dengan lingkungan alam setempat. Jinmen. Wajah Ani tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia berkata dengan heran, "Beberapa tentara yang terinfeksi virus yang Anda sebutkan juga ada di Jinmen." "Ya, Jinmen tidak jauh dari ibu kota kita." Lin Yu mengangguk dalam kebingungan, tidak mengerti mengapa dia sangat terkejut. Ya, saya ingat, Jinmen ada di sebelah ibu kota Anda." Cahaya di mata Ani berkedip, dan dia buru-buru mengangguk, "Pasien yang saya terima juga terinfeksi virus ini di Jinmen." "Juga di Jinmen." Sekarang giliran Lin Yu yang terkejut. Dia menatap Ani dengan wajah yang luar biasa,
dan bertanya dengan sangat tidak terduga, mungkinkah pasien yang kamu lihat juga dari Huaxia? Tidak. Ani menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Lin Yu, menurut peraturan, saya tidak dapat mengungkapkannya kepada Anda, tetapi, Anda bukan orang lain, saya percaya Anda, saya dapat memberitahu Anda beberapa informasi dasar, Anda tahu Rose keluarga Childe Rothschild. Lin Yu sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut, lalu mengangguk, berapa banyak orang yang tidak tahu tentang keluarga terkaya dan paling misterius di dunia. Hanya saja dia tidak pernah menyangka pasien yang dirawat N akan berasal dari keluarga Rothschild. Saya dapat memberitahu Anda bahwa pasien ini adalah anggota keluarga Rothschild, tetapi untuk identitas spesifiknya, tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda, karena ini bukan hal yang baik untuk Anda. Ani Chong Lin Yu menjelaskan dan melanjutkan, pasien saya ini datang ke China untuk menyelidiki bisnis pada saat itu, dan lokasinya juga kota Jinmen, China Anda. Virus di tubuh dan rombongannya juga terinfeksi selama waktu ini. Dan alamat proyek mereka juga di daerah pegunungan Jinmen. Saya menduga bahwa tempat yang Anda sebutkan seharusnya berada di lokasi yang sama. Lin Yu mengangguk dengan wajah cemberut, dan berkata dengan ragu, Ani, mungkinkah kamu datang ke China kali ini karena ini? Ani mengangguk cepat dan berkata, ya, saya datang ke Tianjin kali ini untuk mencari tahu sumber virus ini. Karena identitas pasien kali ini tidak biasa, N secara pribadi memimpin tim untuk bergegas, dan dia sangat ingin mengetahui sumber infeksi, memecahkan virus, dan meningkatkan reputasi serta pencapaian American Medical Association ke tingkat yang lebih tinggi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.